Pengertian analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar merupakan proses riset terhadap faktor-faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Lingkungan ekstern merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri dan juga menghasilkan ancaman dan peluang. Yang kedua, membaca peluang pasar. Suatu perusahaan perlu menganalisa atau membaca peluang pasar yang dapat dimanfaatkan. Membaca peluang pasar merupakan hal yang penting karena dengan itu perusahaan dapat mengetahui apakah produk yang diciptakan mempunyai peluang untuk dipasarkan, dan dengan membaca peluang pasar perusahaan juga dapat mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk meningkatkan volume penjualan dan merebut pangsa pasar yang besar, maka perusahaan harus menggunakan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memasuki peluang pasar yang ada. Menurut Kotler, potensi pasar adalah batas yang didekati oleh permintaan ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tak terhingga untuk lingkungan yang telah ditentukan. Dari setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai suatu pasar sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan strategi bauran pemasaran yang tepat. Adapun dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar konsumen menurut Kotler adalah sebagai berikut. Pertama, segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Perusahaan dapat beroperasi di semua wilayah geografis, tetapi lebih memperhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan yang ada dalam segmen tersebut. Kedua, segmentasi demografis, yaitu dilakukan dengan cara pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran, keluarga, jenis kelamin, penghasilan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Variabel demografis ini merupakan dasar yang paling banyak digunakan dalam membuat kelompok pelanggan, karena variabel ini sangat berhubungan dengan preferensi dan tingkat pemakaian. Ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi ini dilakukan dengan mengelompokkan pembeli yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai. Keempat, segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Berikut cara mengidentifikasi peluang pasar. Pertama, mengamati kebutuhan yang banyak diperlukan oleh konsumen. Kedua, mengetahui kapan konsumen membutuhkan kebutuhan tersebut. Ketiga, tentukan karakter konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun pendidikannya. Keempat, memperkirakan daya beli konsumen yang sesuai dengan pendapatannya. Kelima, perhatikan apakah pasar banyak pesaing atau tidak. Setelah mengidentifikasi peluang pasar, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menganalisa pasar. Yang pertama, potensi pembeli terhadap barang. Yang kedua, motivasi dan public speaking yang baik terhadap konsumen dalam penjualan produk. Yang ketiga, ukuran pasar. Yang keempat, sifat-sifat konsumen. Yang kelima, target pasar spesifik. Yang keenam, pengaruh pasar eksternal. Yang ketujuh, analisa pesaing ataupun pesaing yang akan datang. Berikutnya, faktor-faktor dalam analisis peluang pasar. Faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan dari strategi pemasaran adalah apakah elemen strategi pemasaran tersebut konsisten dengan realita dari lingkungan eksternal perusahaan. Langkah awal dalam mengembangkan rencana pemasaran strategis adalah memantau dan menganalisis peluang serta tantangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor luar perusahaan. Adapun tanggung jawab dari manajer perusahaan yaitu: pertama, analisis lingkungan dan pesaing. Untuk memahami peluang dan tantangan potensial dalam jangka panjang, pemasaran pertama-tama harus memantau dan menganalisis tren yang luas dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Kedua, dinamika industri dan perubahan strategi. Dinamika persaingan dari industri terutama menekankan bagaimana pola persaingan dari pembelian konsumen cenderung untuk berubah ketika industri atau produk bergerak melalui berbagai tahap daur hidup. Ketiga, analisis pelanggan untuk mendukung dan mendorong transaksi pertukaran dengan pelanggan potensial.
Keempat, riset pemasaran dan pengukuran pasar. Untuk membuat keputusan-keputusan tentang unsur-unsur program pemasaran seperti berapa harga yang ditetapkan dan media iklan untuk digunakan, keputusan segmentasi pasar dan penetapan pasar sasaran serta penentuan posisi pasar. Perbedaan-perbedaan dalam strategi ini menggambarkan pentingnya segmentasi pasar dan kesulitan dalam memutuskan bagaimana cara terbaik mendefinisikan segmen-segmen di dalam pasar tertentu. Proses perencanaan strategi pemasaran. Rencana pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu di bidang pemasaran pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan strategi pemasaran adalah bagaimana cara untuk dapat menemukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Kegiatan penyusunan rencana pemasaran inilah yang disebut dengan perencanaan pemasaran. Macam-macam perencanaan pemasaran. Dalam suatu perusahaan terdapat beberapa macam perencanaan pemasaran, berupa yang pertama, perencanaan pasar yang strategis. Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan usaha perusahaan, ke arah mana usaha perusahaan akan dikembangkan. Dalam perencanaan ini akan dicakup penetapan pasar yang mana akan dilayani dan produk apa yang harus dihasilkan dan dipasarkan. Yang kedua, perencanaan strategis pemasaran perusahaan. Perencanaan ini merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh dan strategis, yang merumuskan berbagai strategi dan program pokok di bidang pemasaran perusahaan, yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Dalam melakukan perencanaan ini, dilaksanakan analisis sumber daya dan lingkungan perusahaan, analisis situasi yang mencakup analisis pasar dan segmentasinya, penetapan strategi perusahaan dengan mempertimbangkan pasar dan produk yang dapat berupa strategi penetrasi pasar untuk jenis produk yang lama dan pasar yang lama, strategi pengembangan produk untuk jenis produk yang baru dan pasar yang lama, strategi pengembangan pasar untuk jenis produk yang lama dan pasar yang baru, strategi diversifikasi untuk jenis produk yang baru dan pasar yang baru. Yang ketiga, perencanaan pemasaran yang strategis. Perencanaan ini berkaitan dengan usaha untuk memasarkan produk perusahaan. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran yang terpadu. Yang dimaksud dengan acuan pemasaran atau marketing mix yaitu strategi produk, strategi harga, distribusi, dan strategi promosi. Yang keempat, perencanaan pemasaran yang operasional. Perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran yang rinci atas daerah atau wilayah niaga, produk, dan waktu. Dalam perencanaan ini akan mencakup rencana penjualan per daerah, per produk, dan per bulan, rencana penyaluran atau distribusi, rencana promosi per produk, per daerah, dan per bulan, rencana penelitian dan pengembangan pasar, rencana penelitian dan pengembangan produk. Proses perencanaan pemasaran. Yang pertama, analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Dalam analisis ini, dilakukan pengkajian mengenai pengembangan hasil penjualan dan realisasi kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Analisis ini harus dapat memberikan kesimpulan tentang sebab-sebab naik atau turunnya hasil penjualan, khususnya dan pemasaran umum.
Yang kedua, analisis SWOT pemasaran perusahaan. Dalam analisis ini, dilakukan pengkajian atas keadaan lingkungan pemasaran perusahaan, terutama perkembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pemerintah. Pengaruh pertumbuhan ekonomi masyarakat terhadap kemungkinan potensi pasar. Faktor-faktor di dalam perusahaan yang dapat menimbulkan keunggulan dan kelemahan perusahaan, sebagai contoh, kemampuan sumber daya manusia dan dana yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, penentuan tujuan atau objek pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pemasaran. Apakah tingkat penjualan ataupun tingkat laba yang diharapkan. Yang keempat, penetapan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang ditetapkan didasarkan atas sasaran pasaran atau target market dan tujuan objektif perusahaan. Strategi perusahaan yang ditetapkan mencakup strategi harga, produk, penyaluran, atau distribusi dan promosi. Yang kelima, penetapan target pemasaran. Berdasarkan pertimbangan hasil keempat langkah di atas, kemudian ditetapkanlah target pemasaran. Target pemasaran yang ditetapkan dapat dinyatakan dalam volume penjualan atau unit, atau nilai penjualan berbentuk rupiah maupun laba. Yang keenam, penyusunan rencana pemasaran. Setelah target pemasaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang disusun menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Yang ketujuh, penyusunan program pemasaran. Berdasarkan rencana pemasaran tersebut, kemudian disusun rincian kegiatan yang akan dilakukan yang dikaitkan atas waktu, tempat, dan oleh siapa dilaksanakan. Rincian kegiatan ini disebut program pemasaran. Yang ke-8, penyusunan anggaran pemasaran. Langkah terakhir dalam perencanaan pemasaran adalah penyusunan anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran yang disusun hendaklah didasarkan atas program pemasaran yang telah ditetapkan. Hal ini karena akan terjadi kebutuhan anggaran yang berbeda apabila waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan berbeda. Sehingga dalam penyusunan anggaran pemasaran, selain diperhatikan produknya, juga perlu diperhatikan waktu dan pelaksanaannya. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu usaha bisa mencapai tujuan suatu usaha ataupun bisnis. Dalam perencanaan ini dijabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan dan menarik investasi. Elemen perencanaan bisnis. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Bagian ini berisi uraian mengenai perusahaan serta misi-misi yang menjadi tujuan perusahaan. Terdapat pula informasi tentang struktur perusahaan seperti pemimpin, karyawan, lokasi perusahaan, dan lainnya. Yang kedua ada produk dan layanan. Di sini perusahaan itu dapat menguraikan produk dan layanan yang akan ditawarkannya, dan juga bisa menentukan harga, masa pakai produk, dan manfaatnya bagi konsumen. Faktor-faktor lain yang bisa dimasukkan ke bagian ini adalah proses produksi dan manufaktur, hak paten yang dimiliki perusahaan. Setiap informasi tentang penelitian dan pengembangan juga dapat dimasukkan di sini. Yang ketiga ada analisa pasar. Suatu perusahaan membutuhkan penanganan industri yang baik serta target pasarnya. Di bagian ini akan diuraikan bagaimana persaingan. Dengan hal ini perusahaan akan mengetahui keunggulan dan kelemahan para pesaingnya. Yang keempat ada strategi pemasaran. Bagian ini menjelaskan bagaimana perusahaan itu akan menarik minat dan mempertahankan pelanggannya supaya setia dengan produk atau layanan perusahaan mereka.
Namun selain itu juga bermaksud untuk menentukan cara untuk menjangkau konsumen. Berarti jalur distribusi juga harus diuraikan di sini. Yang kelima ada perencanaan keuangan. Agar perusahaan itu bisa berjalan normal tanpa ada masalah finansial, perusahaan itu juga harus melakukan perencanaan keuangan, seperti laporan keuangan, neraca, dan informasi keuangan lainnya. Yang keenam ada anggaran. Jadi setiap perusahaan yang baik itu perlu punya anggaran. Ya, ini termasuk juga biaya yang berkaitan dengan kepegawaian, pengembangan produksi, pemasaran, dan pengeluaran lain. Dan apapun yang terkait dengan bisnis. Terima kasih. Ulangnya. Marketing Information System. Dalam marketing juga terdapat sistem yang mirip dengan bank, yaitu Marketing Information System. Seperti yang dikutip dari internet marketing91.com. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System yang disingkat dengan MIS adalah serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan menyimpan diantisipasi informasi keputusan pemasaran biasa secara terus-menerus. Komponen sistem informasi. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen input, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Perbedaannya hanya antara sistem informasi lainnya terletak pada konteks dari informasinya. Misalnya, untuk sistem informasi pemasaran, maka komponen inputnya adalah tentang data pemasaran dan outputnya laporan-laporan yang berisi informasi pemasaran. Komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan tentang transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran.